Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya ya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, lah. emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang anak-anak, gimana kabarnya? Ya, Bu. Ya, sehat-sehat ya? Ya, Bu. Tetap jaga kesehatan, pokoknya jaga jarak. Oke, di sini kita ketemu lagi di pelajaran IPA ya, di PJJ YPI belajar online gak masalah. Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita doa dulu ya. Coba Zikri, pimpin Zikri doanya. Zikri. Masih inget nggak doanya? Bisa. Coba dipimpin dulu doanya. Bisa. Ayo. Pimpin Zikri. Oke, silakan. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Kita akan lanjutkan lagi materi kita yang kemarin ya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Belajar apa IPA-nya? Minggu kemarin. Tentang apa? Pewarisan sifat ya. Pewarisan sifat. Nah, bukunya udah disiapin belum? Jangan cuma ini HP doang. Bukunya disiapin juga ya. Oke, kalau udah siap semua, kita langsung mulai. Kita masuk ke PowerPoint-nya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya kita bahas dulu review sedikit. Ya ampun, Zikri itu pakai kolor. Ya, sekarang kita review dulu sedikit tentang materi kita minggu kemarin ya. Tentang apa kemarin penyusun kromosom itu apa kemarin? Kromosom itu berisi tentang apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kromosom. Kromosom itu isinya apa? Masih ingat nggak? Kromosom. Isinya gen dan DNA. Ya, pinter, DNA. Siapa tuh yang tadi jawab? DNA ya. Jadi nanti di dalam DNA itu terjadi yang namanya persilangan atau pertukaran sifat. Gimana sih caranya pertukaran sifat itu? Ya, jadi kan kita itu nggak cuma nggak cuma satu sifat ya yang kita tukarkan ya, tapi banyak. Tapi kita di sini belajar tentang mengenai persilangan satu sifat atau monohibrid dan persilangan dua sifat atau dihibrid. Serta nanti yang terakhir ada penyakit menurun pada manusia. Oke, lanjut ya. Kita bahas dulu yang pertama tentang persilangan monohibrid. Nah, mono itu kan artinya apa? Satu ya. Mono itu artinya satu, berarti persilangan yang melihat hanya satu sifat beda saja. Contohnya, kita mau nyilangin tumbuhan berbunga kuning sama tumbuhan
berbunga merah misalnya. Kita lihat tuh warna bunganya aja, warna kuning sama warna merah. Atau kucing bulu putih dikawinkan dengan kucing bulu hitam. Kita mau lihat nanti anaknya itu bentuknya atau warnanya itu apa nih. Dilihat dari bulunya saja, yaitu bulu putih sama bulu hitam. Nah, yang ketiga itu misalnya contohnya wanita berambut keriting di kawin dengan atau menikah dengan laki-laki berambut lurus, ya. Itu contoh nggak bisa. Ya, itu contoh perkawinan atau persilangan yang melihat hanya satu sifat beda saja. Nah, itu monohibrid namanya, jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Persilangan monohibrid itu hanya melihat satu sifat beda. Oke, kita pertama masuk ke materi tentang persilangan monohibrid dominansi penuh. Jadi sifatnya itu satu sifat beda, tapi yang resesif, apa tuh resesif kemarin? Masih ingat nggak pengertian resesif? Ada yang ingat nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Resesif itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Resesif. Yang bisa jawab nanti dapat nilai plus nih. Nggak ada yang tahu nih. Resesif itu yang sifatnya itu kalah dengan sifat dominan atau yang sifatnya itu nanti tidak muncul saat sifat dominan menutupi dia. Itu namanya resesif. Misalnya bunga kuning dikawinkan atau disilangkan dengan bunga merah. Nah, nanti yang kuning ini misalnya yang resesif. Nanti keturunannya yang muncul adalah yang merahnya yang dominan, bukan yang kuning, karena kuning itu sifatnya resesif, tertutupi oleh si yang merah yang dominan. Itu namanya resesif sama dominan ya, udah tahu ya konsepnya. Jadi kalian harus tahu dulu yang mana resesif, mana yang dominan. Nah, bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka yang resesif tidak akan muncul. Nah, itu. Terus selanjutnya, oke, ini contoh dari diagram persilangan. Jadi nanti kalian akan belajar tentang persilangan. Ada F1, ada F2, ada parental, ada gamet, ya. Kalian harus tahu istilah-istilahnya, karena kan kemarin sudah mengerjakan yang soal teka-teki silang itu ya. Kalau kalian mengerjakan sendiri pasti kalian paham apa itu gamet, apa itu F1, apa itu fenotip, genotip, segala macam. Lanjut. Oke, untuk yang di layar kalian terlihat itu ada parentalnya atau orang tuanya itu gametnya S besar dan ada S kecil. Di sini misalnya berbiji bulat, ada yang berbiji bulat dan kisut, atau mungkin bijinya itu atau buahnya kisut. Nah, itu disilangkan. Yang bulat itu yang dominan, atau bisa ditulis dengan S besar, S besar. Sedangkan yang buahnya itu kisut itu ditulis S kecil, S kecil. Nanti gametnya itu dihasilkan menghasilkan S besar, ya, gametnya menghasilkan S besar di sini. Lalu yang S kecil gametnya ditulisnya S kecil saja satu, karena sama kan. Nah, ini nanti kalau disilangkan S besar disilangkan dengan S kecil akan menghasilkan S besar, S kecil. Kira-kira ini sifatnya apa? Karena ini dominan, berarti yang S besarnya itu punya siapa tadi? Berbuahnya bulat, bukan kisut, karena yang kisut itu resesif tadi. Kalau resesif itu dia sifatnya tertutupi oleh yang besar, yang dominan. Oke, kita masuk ke yang lebih jelasnya lagi ya. Nah, ini misalnya ada sifat nih, ada contoh soal tanaman berbuah manis, dominan, manis. Ingat aja, misalnya dominan itu berarti besar semua hurufnya, ya. Berarti ditulisnya M besar, M besar. Kalau misalnya hurufnya
apa huruf D boleh nggak Bu? Boleh, terserah kalian. Kamu lebih gampangan yang mana? Mau yang mengikuti nama apa huruf depan dari sifatnya atau terserah. Bebas ya. Yang penting kalau dominan dia hurufnya besar semua. Contohnya di sini manis itu berarti M besar. Kalau M besar berarti dua-duanya besar, berarti dia homozigot ya, karena dia hurufnya sama, nggak ada yang kecil, nggak ada yang maksudnya besar semua atau kecil semua, itu homozigot. Disilangkan dengan tanaman berbuah asam. Tinggal lawannya aja, tadi M besar berarti lawannya M kecil ya. Itu bagaimana perbandingan keturunan sampai pada F2-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat orang tuanya atau induknya itu, parentalnya itu manis disilangkan dengan asam. Manis kan tadi sifatnya atau genotipnya itu adalah M besar karena dia dominan, ya kan? Disilangkan dengan M kecil karena dia resesif. Nah, gametnya gimana gametnya? Gametnya tulis aja, kamu tulis di sini M besar. Satu aja yang ditulis kalau gamet ya. Lalu ada gamet yang asamnya itu adalah M kecil karena tadi genotipnya M kecil, cukup ditulis satu saja yaitu M kecil satu aja ya. Lalu ya Hilmi ya Bu, saya absennya ya. Dan di mute dulu Hilmi. Oke, lanjut keturunan F1-nya apa? Nah, M besar ketemu sama M kecil itu akan menjadi M besar, M kecil. Atau kalau misalnya di sini keturunannya kenapa manis? Karena yang dihasilkan itu adalah M besar M kecil. M besar itu dominan terhadap M kecil sehingga yang muncul adalah sifat yang manis, bukan asam. Ya. Yang muncul di sini adalah sifat yang manisnya. Ini manis ya. Oke. Nah, di sini perintahnya apa? Disuruh nyari perbandingan F2-nya atau cucunya. Cucunya itu nanti bagaimana sih hasilnya ya. Jadi di sini kita silangkan lagi. Yang tadi keturunan pertamanya itu adalah M besar M kecil kan, disilangkan sesamanya yaitu M besar M kecil juga. Nah, setelah itu dicari gametnya. Nah, karena ini genotipnya atau hurufnya itu M besar M kecil ada dua kan. Kalau tadi kan yang pertama M besar, kita gametnya tulis aja satu aja M besar. Nah, sekarang yang keturunan berikutnya M besar M kecil ditulisnya berarti gametnya ada dua, yaitu M besar sama M kecil, ada dua gametnya. Jelas nggak sampai sini? Apa masih bingung? Jelas apa bingung? Jelas. Benar nih ya. Kamu itu aja sambil di screenshot ya, jangan lupa ya kalau misalnya pengen lebih jelas lagi kalian screenshot ya. Yang halaman ini kalian screenshot. Nah, kamu pahami tuh gimana maksudnya. Jadi tadi kan keturunan F1-nya anaknya itu adalah menghasilkan genotip M besar M kecil atau manis, ya kan? Kenapa manis? Karena ya Jikri ngantuk Jikri. Ya, karena di sini posisinya M besar itu dominan. Kalau dominan berarti yang muncul adalah sifat yang dominan. Siapa yang dominan? Yaitu manis. Nah, kemudian kita mau cari nih cucunya dengan cara menyilangkan kembali yang tadi dihasilkan, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Ya kan? Nah, gametnya gimana tulisnya? Karena ini hurufnya beda, ya kan? Ada dua kan? M besar sama M kecil. Beda sama yang ini. Tadi yang ini M besar gametnya tulisnya satu aja. Karena sama kan, kalau yang ini beda, makanya ditulis gametnya itu M besar, yang satunya M kecil. Oke, jelas ya sampai sini. Ini juga sama, pasangannya ditulis dua-duanya juga.
Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih hasilnya cucunya nanti ya, atau keturunan F2-nya? Bisa dilihat nih. Tadi kan gametnya ini ya, masing-masing gametnya itu M besar, M kecil, M besar, M kecil. Raka siapa Raka nih? Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Tahu. Ya, ini ada tabel di sini ya. Kalian screenshot lagi nih. Jangan lupa nih. Raka jangan melakukan presentasi, Raka. Oke. Ini di sini di tabel ini, tadi kan gametnya ada M besar, yang satunya M kecil. Yang jantannya juga betinanya juga sama nih, ada M besar, ada M kecil. Kalau disilangkan ya udah kalian tinggal nentuin aja nih kolom M besar ketemu M besar, maka hasilnya M besar, ya kan? Nah ini yang M besar ketemu sama M kecil, jadinya anaknya M besar M kecil, ya. Lalu yang ini apa ini hasilnya nih? M kecil ketemu M besar, maka hasilnya M besar, M kecil. Nah yang ini, yang terakhir M kecil ketemu M kecil, maka hasilnya M kecil. Jadi peluang untuk keturunannya itu ada 3, yaitu M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Sifatnya apa aja ini? Fenotipnya. Ini kan genotipnya. Cuma M besar gitu doang kan. Nah, nanti wujudnya bagaimana? Kita lihat. Ini udah di screenshot belum? Screenshot dulu ya. Oke. Selanjutnya screenshot SS. Oke. Nih bisa dilihat nih. Perbandingan genotipnya. Tadi kan yang M besar 1 ya. Ya kan? Yang M besar M kecil itu ada 2. M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya atau gennya yang nggak kelihatan itu adalah 1:2:1. Ingat-ingat ya, kalau yang monohibrid itu yang genotip itu perbandingannya 1:2:1. Selanjutnya untuk fenotipnya atau sifat yang terlihat, yang tampak itu perbandingannya kan tadi kan yang M besar itu siapa? Manis kan? Ya, manis ya, karena yang dominan itu mengalahkan yang kecil. Terus yang M besar M kecil juga manis nih. Ya, walaupun gennya itu beda dengan yang ini, tapi dia masih memenangkan atau menutupi si yang kecil ini, jadi tetap manis. Nah, ini yang M kecil itu rasanya asam. Berarti perbandingannya berapa? Yaitu 3:1. Jadi kalau misalnya monohibrid, perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Kalau misalnya dominan yang menutupi. Jelas sampai sini? Untuk yang monohibrid, ini baru awalan nih, jangan sampai bingung ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan kan? Ntar kalau nggak kelihatan kalian screenshot aja, nanti dipelajari lagi setelah ini. Oke, lanjut lagi. Oh belum. Di SS dulu ya. Kelihatan kayak gitu. Sinyalnya nggak stabil, makanya burem. Dah, oke, kita lanjut. Tadi kan yang dominan ya. Sekarang yang intermediate, satu sifat tapi intermediate atau akan menghasilkan sifat yang ada di tengah-tengahnya. Contohnya apa? Kita lihat nih. Nah, ini. Contohnya bunga warna merah sama ya, M besar juga. Kenapa? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan sih.
Kelihatan itu Nah, kayak gitu dulu kelihatan. Kelihatan itu bu, mana tuh? oke, Gambarnya kayak oh ini. udah ya? Nah, kelihatan bu. Ya kalau kelihatan udah di mute dulu suaranya. Gambarnya kayak Oke, selanjutnya intermediate kita masuk yang menghasilkan sifat yang di tengah-tengah. Itu di sini ada bunga merah, sama ya M besar dominan ini disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Nanti gimana keturunannya? Kalau yang tadi kan kalau misalnya M besar disilang sama M kecil hasilnya mengikuti yang dominan kan? Ya, misalnya yang merahnya. Tapi kalau yang ini dia akan menghasilkan perpaduan antara merah dengan putih, yaitu merah muda. Jadi dia akan misalnya bunga warna merah disilangkan dengan warna putih, nanti anaknya jadi bunganya warna merah muda. Itu namanya intermediate. Ya, jadi menghasilkan sifat perpaduan antara induknya. Jelas ya bedanya ya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi itu dominan berarti yang dominan yang menang. Kalau ini intermediate yang induknya itu saling bergabung sifatnya dan akan menghasilkan sifat yang baru. Oke. Selanjutnya, nah ini kita akan mencari cucunya lagi nih F2-nya. Sama ya, disilangkan lagi M besar M kecil sama kayak tadi, gametnya M besar M kecil. Nanti F2-nya gimana? Nah, ini M2-nya F2-nya itu sama sebenarnya kayak tadi ya. M besar M kecil, tapi bedanya di mana? Bedanya di fenotipnya. Kalau tadi kan fenotipnya yang satu apa tadi yang manis, yang satunya asem, udah gitu doang kan, 2 sifat doang kan. Nah kalau intermediate itu ada 3 sifat, yaitu merah muda, dan putih. Jadi perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 1. Kalau tadi kan 3 dibanding 1. Kalau ini 1 banding 2 banding 1 karena menghasilkan sifat perpaduan antara induknya. gambarnya nggak kelihatan bu, cuma muka itu doang. Hah? Ini sana bu, kelihatan bu. Nggak kelihatan. HP-nya sinyalnya dibenerin dulu. Kelihatan lu. Ya. Ini udah di screenshot belum? Ya, udah. Gita di unmute di mute Gita. Farozi di mute suaranya. Oke, lanjut nih, waktunya makin berjalan nih, jangan menunda ya. Oke, selanjutnya. Tadi yang monohibrid sudah jelas atau belum, yang satu sifat beda aja? Ini kalau yang satu sifat udah jelas, kita lanjut. Tapi kalau belum jelas, susah nih kalau memahami yang dihibrid. Ya. Yang penting jangan lupa di screenshot dulu ya, nanti dibaca lagi setelah ini. Ya. Oke, lanjut ke sifat 2 sifat beda atau dihibrid. Contohnya, kalau tadi kan cuma 1, asam sama manis. Kalau sekarang kita melihatnya itu 2 sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih, kan 2 kan sifatnya kan, pendek sama putih, disilangkan dengan sapi tanduk panjang warna hitam. 2 sifat. Nah itu contoh dari dihibrid. Kita akan coba melakukan persilangan dihibrid. Contohnya lagi misalnya mangga buah besar rasanya asam disilangkan sama mangga buah kecil rasanya manis. Kan kita pengennya besar manis gitu ya. Nah itu disilangkan. Itu bagaimana hasilnya nanti ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke contoh persilangannya. Nah ini contohnya nih, tanaman buah mangga berbuah besar atau B besar, buahnya besar nih tapi asem, M kecil.
Kenapa M? Karena yang dominan itu adalah manis, M besar, M besar. Kita mau lihat yang dominannya ya. Disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, kecil tapi manis. Nah, kita pengennya kan yang besar dan manis. Gimana nih keturunannya nanti kalau disilangkan? Dikawinkan nih antara buah mangga besar rasa asam dengan buah kecil rasanya manis. Kita masuk ke induknya dulu nih, induknya. Induknya tadi besar asam sama kecil manis. B besar, M kecil karena asam. Ya kan? Lalu yang kecil, B kecil, M besar karena manis. Gametnya gimana? Gametnya ada 2, B besar, M kecil karena sifatnya ada 2. Kalau tadi kan sifatnya cuma 1, jadi cuma 1 huruf. Kalau ini karena ada 2 sifat, makanya ditulisnya 2. Yang satunya B kecil, M besar. Nanti hasilnya gimana? Disilangkan aja, digabungin. Jadi menghasilkan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ya, boleh nggak sih tulisnya nanti B besar, M kecil, B kecil, M besar? Boleh, cuma nanti kalian bingung sendiri. Mendingan yang huruf yang sama disatuin, ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti anaknya menghasilkan yang buah besar dan rasanya manis, atau B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jelas nggak sampai sini? Lanjut ya. Oke. Ini tadi sudah. Nah, ternyata kita mau cari keturunan yang berikutnya, atau lebih tepatnya ke keturunan kedua ya. Seperti tadi F2-nya. Di sini P2-nya itu tadi kan keturunan pertama kan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Oh, yang tadi udah di screenshot belum? Udah ya. Belum Bu. Ada gambarnya Bu. Oke, lanjut ya. Iskandar dimatiin dulu. Selanjutnya P2-nya tadi kan B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya. Jadi B besar, B kecil, M besar, M kecil juga. Besar manis disilangkan dengan besar manis. Kita mau cari yang sifat lebih unggul lagi. Nah, di sini gametnya, karena ini hurufnya ada 4 yang berbeda ya. Jadi dia menghasilkan gametnya juga ada 4. Kalau tadi kan yang awal tadi, yang ini gametnya kenapa cuma ada 1? Karena di sini ya udah cuma ada 1 aja yang apa? Ada gametnya gitu loh, yang lainnya sama. Kalau yang ini kan coba. Nah, kalau yang ini kan dia mana nih? Ya, kalau yang ini dia menghasilkan 4 gamet, yaitu B besar M kecil disilangin, lalu B besar M kecil disilangin lagi, B kecil M besar, B kecil M kecil. Jadi ada 4 gamet di sini. Ya, ini juga ada 4 gamet sama. Udah? Oke, kita lanjut. Udah di screenshot? Udah ada gambarnya Bu. Udah ada gambarnya. Ada gambarnya Bu. Ada Bu. Periksa ada gambar tuh. Itu ada. Iya, mari kita. Nah, ini. Ada yang bisa bacain nggak ini yang maksudnya apa? Kelihatan gambarnya Bu. Yang lain ada gambarnya nggak yang lain? Kelihatan. Hah? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan apa nggak ada? Nggak ada Bu. B besar, M besar. Oh, ada tuh Zikri. Ada paling bawah.
Udah? 1, 2, 3, mulai lagi. Di mute lagi. Ada Bu. Udah disematkan itu. Ya, ya. Oke. Nggak ada tuh, nggak ada. Ya nanti Ibu screenshotin aja ya. Udah Aswar? Aswar di mute dulu Aswar. Farozi. Oke, lanjut. B besar M besar disilangin dengan B besar M besar akan menghasilkan B besar M kecil M besar M besar. Lalu B besar M besar disilangkan dengan B besar M kecil akan menghasilkan, tinggal digabungin aja jadi ya, gampang nih, tinggal digabungin aja tadi yang gamet-gamet ini dimasukin ke tabel yang sebelah sini sama yang sebelah sini dimasukin ya, nanti tinggal kalian gabungin aja B besar M besar jadi ya udah hasilnya yang ini B besar M besar disilangin dengan B besar M kecil, hasilnya ya yang ini, yang B besar M besar M kecil. Lalu ini juga sama, disilangin sama yang ini, hasilnya seperti ini. Jadi tinggal digabungin aja, disilangin aja ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ada 16 kemungkinan nanti keturunannya sifatnya berbeda-beda. Itu ada 16 ya, ada ini 4 kali 4, ada 16. Jadi diingat-ingat kalau misalnya yang dihibrid itu menghasilkan 16 keturunan. Ya. Kalau tadi yang monohibrid dia hanya menghasilkan berapa? 1 banding 2 banding 1, berapa tuh jumlahnya? 4 ya. Jadi kalau dihibrid 4 pangkat 2. Jadi ada 16. Oke, lanjut. Nah ini dia menghasilkan perbandingan sifatnya. Kan tadi kan setelah kalian cari yang tabel ini, kalian hitung tuh yang ini berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, kalian hitung hasilnya seperti ini. 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1 dan menghasilkan fenotip. Fenotip itu tadi yang kelihatan sifatnya. Yang besar manis ada 9. Kemungkinannya itu ada 9. Lalu besar asam itu kemungkinannya 3. Lalu kecil manis kemungkinannya juga 3 dan kecil asam kemungkinannya 1. Jadi seperti itu. Agak rumit ya emang ya, tapi apa namanya? Kalian pahami aja dulu ya di rumah ya. Nanti kalian screenshot dulu yang ini. Ya, kalian screenshot biar nanti di rumah kalian bisa pelajari lagi ya tentang apa namanya persilangan di hibrid. Oke. Selanjutnya kita masuk berikutnya, penyakit keturunan atau penyakit yang menurun pada manusia ya. Jadi penyakit apa aja sih, kan kita sering dengar ya, oh ini keturunan dari orang tuanya nih penyakitnya. Nah itu kita akan bahas beberapa tentang penyakit keturunan pada manusia. Oke, yang biasanya disebut penyakit yang dibawa oleh gen ya. Yang pertama kita bahas tentang apa nih? Hemofilia ya. Hemofilia pernah dengar nggak tentang penyakit hemofilia? Hemo itu darahnya itu nggak bisa beku, jadi dia itu kalau kena luka itu darahnya nggak bakalan berhenti ya. Jadi biasanya umurnya itu juga nggak panjang kalau yang hemofilia, karena dia nggak bisa kena benturan, nggak bisa kena luka atau sobek atau kena pisau atau apa, itu nggak bisa ya. Itu tentang hemofilia ya. Lalu selanjutnya
Berhubung waktunya sudah habis ya, nanti penyakit-penyakit kita bahas minggu depan ya. Oke, sebelum UTS. Nanti kalian pelajari dulu tuh di rumah tentang penyakit-penyakit keturunan. Nah, sebelum kita sudahi, coba muka-muka kalian diliatin semua. Ibu pengen lihat nih, soalnya mau di absen. Pakai seragam ya, pakai seragam. Seragam Bu. Saya mau di absen. Ayo. Siapa nih yang mengikuti pelajaran IPA sampai akhir? Oke Bu. Oh, siapa tuh yang baru ganti baju nih? Hadi nih, siapa nih? Ayo, mana nih muka-mukanya? Bu, saya di teman-teman Bu. Febrian, Sofia, Hoiria. Bu, Mana saya pakai nih? akun orang Bu. Ayo mana? So ganteng nih Pak. Eka, Bening, Sarah, Furkon. Mana mana mukanya? Muka ganteng, muka cantiknya, diliatin, jangan disembunyiin. Alzania, Aldi, Almiviana, Agung, Davina, Johan. Wildan, ganteng banget Wildan. Ayo, mana lagi yang lain nih? Hoiria, mana mukanya? Adi Putra. Makin ganteng-ganteng ya anak-anak ya. Randy, Alzania, Hoiria, Bening. Ayo ditunggu nih. Wadania, Doni, Randy, Agung, Davina, Johan. Saya Hadi Bu, Hadi. Iya, Hadi udah kelihatan Hadi. Ruli, mana Ruli? Bu, Hadi Bu. Alfiano. Mukanya mana nih? Ntar kalau nggak nongolin mukanya nggak ibu absen ya, dianggap nggak hadir. Tunggu, jangan keluar dulu. Wahdania, Opik mana Topik? Topik, Sahrul. Bu, saya dipanggil Bu. Absen Bu. Ini yang ibu panggil yang belum kelihatan nih. Nih Hadi Bu. Ya, Jikri, Jidan, Malik udah kelihatan. Bu, Hadi Bu. Febrian enak banget tiduran Febrian. Adit, seragamnya mana Adit? Ya, oke. Ya udah, nih ibu udah catat semua, ibu udah foto yang sudah hadir sampai akhir ya. Oke, ya udah. Udah semuanya, terima kasih ya sudah. Di mute dulu, di mute. Terima kasih sudah mengikuti PJJ IPA sampai akhir ya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, jaga jarak, jangan sampai berkerumun ya. Pakai masker kalau mau keluar ya. Oke, semoga kita bisa ketemu lagi di PJJ berikutnya di minggu depan, atau mudah-mudahan nanti kita bisa kembali lagi ke sekolah dan bisa bertemu lagi ya. Oke, sekian tugasnya. Nanti Ibu share di grup kelasnya masing-masing ya. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.